Hampir semua orang hidup dengan satu keyakinan yang terasa seperti hukum alam. Kekayaan adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi puluhan tahun data psikologi mengungkap sesuatu yang lebih menggelisahkan. Korelasi itu putus di titik tertentu, bukan karena uang tidak berguna, melainkan karena otak manusia memang tidak dirancang untuk mempertahankan kebahagiaan dari akumulasi materi. Kekayaan tidak hanya gagal menjamin kebahagiaan. Ia memunculkan 5 jenis penderitaan spesifik yang justru tidak dialami orang dengan penghasilan biasa. Bukan soal tagihan yang menumpuk atau investasi yang merugi. Ini soal mekanisme psikologis yang bekerja diam-diam di dalam kepala, menggerogoti dari dalam. 2 pilar utama yang akan kita bedah hari ini. Eksperimen Paul Piff dari UC Berkeley yang membongkar bagaimana kekayaan mengubah perilaku manusia secara terukur. Dan kerangka konseptual dari Robert Greene dalam The Laws of Human Nature. Sebuah otopsi dingin atas sifat dasar manusia ketika kekuasaan dan materi mengalir tanpa henti. Di dalam otak setiap manusia, ada semacam termostat psikologis, sebuah titik keseimbangan bawaan yang disebut set point kebahagiaan. Naik drastis karena kenaikan gaji, otak menarikmu kembali ke baseline. Turun karena musibah, otak perlahan mendorongmu naik lagi. Inilah yang para psikolog sebut adaptasi hedonis, dan ia bekerja tanpa meminta izinmu. Pada tahun 1978, Brickman, Coates, dan Jane of Bullman melakukan studi yang hasilnya terasa seperti tamparan realitas. Mereka melacak para pemenang lotre besar di Amerika Serikat. Sebelum kita lanjut, kalau cerita semacam ini menarik buatmu, pertimbangkan subscribe ke Ruang Makro. Masih banyak kisah mendalam lainnya. 18 bulan setelah kemenangan itu, tingkat kebahagiaan para pemenang tidak berbeda signifikan dari kelompok kontrol yang tidak memenangkan apapun. 3 dekade kemudian, Kuhn dan rekan-rekannya mengulangi pertanyaan yang sama di Belanda. Hasilnya identik. Kemenangan lotre tidak meningkatkan kebahagiaan rumah tangga secara berkelanjutan. Efek positifnya, euforia, rasa syukur, gairah hidup memudar dalam hitungan bulan, bukan tahun, bulan. Inilah mekanisme yang paling brutal. Karena lonjakan kebahagiaan makin singkat seiring kebiasaan, orang kaya terdorong mengejar stimulus yang lebih besar, bukan karena keserakahan, melainkan karena dosis yang sama tidak lagi menghasilkan respons yang sama. Euforia mobil pertama bertahan berhari-hari, mobil ke-10 beberapa jam. Ini bukan kemewahan. Ini treadmill yang tidak punya tombol berhenti. Robert Greene menamai fenomena berikutnya hukum grandiositas. Seiring kesuksesan mengalir, pujian datang tanpa henti, dan kritik berhenti datang sama sekali. Lingkungan sosial orang sukses secara bertahap menyaring semua kebenaran yang tidak menyenangkan, hingga yang tersisa hanyalah cermin yang memantulkan wajah mereka sendiri dalam cahaya terbaik. Validasi yang dibangun bukan oleh musuh, tapi oleh orang-orang yang paling mencintai mereka. Paul Piff merancang sebuah eksperimen yang sederhana namun mencengangkan. Dalam sebuah permainan monopoli, satu pemain secara sengaja diberi keunggulan struktural, uang 2 kali lipat dan 2 dadu. Hasilnya, pemain kaya itu menunjukkan perilaku lebih kasar, lebih dominan, dan ketika menang, ia secara konsisten mengatribusikan kemenangan itu pada kemampuan dirinya sendiri, bukan pada keberuntungan desain permainan yang memang sudah dicurangi sejak awal. Temuan Piff tidak berhenti di satu eksperimen. Dari serangkaian riset, ia menemukan korelasi yang dingin dan brutal. Semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, semakin rendah kemampuannya membaca emosi orang lain. Dan semakin tinggi rasa berhak yang ia rasakan terhadap dunia. Kekayaan, tampaknya, tidak hanya mengubah apa yang kamu miliki, ia mengubah siapa kamu. Paul Piff, psikolog dari UC Berkeley, merancang sebuah eksperimen sederhana
namun mencengangkan. Di meja percobaan ada setoples permen dengan tulisan jelas. Permen ini disediakan untuk anak-anak. Hasilnya, kelompok dengan status sosial ekonomi lebih tinggi secara konsisten mengambil lebih banyak permen dari toples itu. Permen yang bukan milik mereka dari anak-anak yang tidak ada di ruangan. Grandiositas tidak membunuh dengan kegagalan bisnis. Ia membunuh dengan sesuatu yang lebih senyap, kehilangan kemampuan mendengar kebenaran. Ketika seseorang sudah merasa lebih besar dari ruangannya, orang-orang di sekelilingnya berhenti berbicara jujur. Mereka hanya mengangguk. Dan di dalam keheningan persetujuan itulah, benih kejatuhan mulai berakar. Psikolog Dr. Stephen Goldberg memberi nama klinis untuk kondisi ini. Sudden Wealth Syndrome. Bukan metafora, ini diagnosis nyata. Gejalanya mencakup isolasi sosial, paranoia, ketidakpastian identitas, dan syok psikologis akut. Kekayaan mendadak tidak hanya mengubah rekening bank. Ia menghancurkan peta mental seseorang tentang siapa dirinya dan di mana ia berdiri di dunia. Dan disinilah paradoks kepercayaan yang paling menyiksa bekerja. Setiap wajah baru yang tersenyum menyimpan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apakah kamu menyukai saya? Atau kamu menyukai apa yang bisa saya berikan? Pertanyaan itu tidak pernah bisa diverifikasi. Ia hanya menggantung, dan lama-kelamaan menggantung itu terasa lebih melelahkan dari kesepian itu sendiri. Pemenang lotre yang kemenangannya bocor ke publik tahu persis rasanya. Dalam hitungan hari, pesan masuk dari kerabat yang bertahun-tahun tak pernah menghubungi, lalu dari orang asing, lalu dari siapa saja. Setiap permintaan membawa rasa bersalah yang menumpuk. Jika kamu menolak, kamu kejam. Jika kamu memberi, kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Ujungnya satu, menarik diri. Karena dunia luar terasa seperti ladang ranjau. Kesepian di puncak bukan soal jumlah orang di sekitarmu. Justru, keramaian itu yang memperparahnya. Dikelilingi banyak orang, namun tidak satu pun yang terasa aman untuk dipercaya sepenuhnya. Itulah isolasi struktural. Kerumunan bukan bukti koneksi. Ia bisa menjadi cermin yang memantulkan ketidakmampuan terhubung secara autentik. Lebih dingin dari ruangan yang benar-benar kosong. Robert Greene dalam The Laws of Human Nature menyebut iri sebagai emosi paling berbahaya bukan karena kekuatannya, melainkan karena kamuflasenya. Ia tidak datang dengan wajah terang-terangan. Ia datang sebagai kritik yang terdengar masuk akal, sindiran yang dibungkus tawa, atau persahabatan yang diam-diam mendoakan kegagalanmu, dan kamu tidak pernah tahu sampai kerusakannya sudah terlanjur terjadi. Greene menggunakan Jane Williams sebagai studi kasus yang menggigitkan. Williams adalah teman dekat Mary Shelley, penulis Frankenstein itu. Namun, di balik persahabatan itu, Williams secara perlahan menyebarkan narasi yang merusak reputasi Shelley di dalam lingkaran sosial mereka sendiri. Bukan konfrontasi terbuka, hanya bisikan yang terakumulasi. Racun yang bekerja tanpa bau, tanpa warna, nyaris tanpa jejak. Kekayaan yang terlihat adalah target yang terbentuk sendiri. Semakin terang kesuksesan dipamerkan, semakin banyak musuh tak terlihat yang tumbuh di sekelilingnya. Tapi paradoksnya, menyembunyikan keberhasilan pun tidak aman. Lingkungan membaca ketidakwajaran itu sebagai kesombongan yang bersembunyi. Dan kecurigaan mulai bekerja. Tidak ada posisi yang benar-benar aman dari gravitasi iri ini. Greene memberikan 3 sinyal yang bisa kamu kenali. Pertama, pujian yang selalu berakhir dengan "tapi". Apresiasi yang langsung diikuti pengecilan. Kedua, antusiasme yang meluap saat kamu gagal. Kedinginan yang aneh saat kamu sukses. Ketiga, teman yang meremehkan pencapaianmu sambil tersenyum, seolah senyum itu cukup untuk menyembunyikan pisau di baliknya. 3 sinyal ini bukan paranoia, mereka adalah peta medan.
Dan inilah yang paling menggigitkan dari iri hati. Ancaman terbesar tidak datang dari pesaing di luar sana, melainkan dari orang yang paling dekat. Sahabat lama yang tiba-tiba melompat jauh. Saudara kandung yang kariernya melesat. Tetangga yang rumahnya diperluas. Kedekatan menciptakan cermin perbandingan yang paling menyakitkan. Karena kita tahu persis titik awal mereka. Dan kita tidak bisa berpura-pura jaraknya tidak ada. Bertahun-tahun, frasa menjadi kaya berfungsi sebagai kompas. Setiap pagi ada arah, ada alasan untuk bangun. Lalu tujuan itu tercapai dan tiba-tiba kompas itu mati. Tidak ada jarum yang berputar, tidak ada utara. Inilah kekosongan eksistensial pasca pencapaian. Bukan kegagalan, melainkan kehampaan yang datang justru setelah kemenangan. Ketika uang bukan lagi hambatan, setiap pilihan terbuka sekaligus. Dan justru di sanalah kelumpuhan dimulai. Otak manusia dirancang untuk sistem sederhana. Usaha menghasilkan imbalan, imbalan mengkonfirmasi arah. Tapi kekayaan mendadak memutus kabel itu. Terlalu banyak pintu, tidak ada yang terasa wajib dibuka. Psikolog menyebut ini decision paralysis, gejala klasik sudden wealth syndrome yang jarang dibicarakan. Riset positif psikologi selama beberapa dekade menemukan pola yang sama dan konsisten. Kepuasan hidup jangka panjang berkorelasi kuat dengan kualitas hubungan, pengalaman yang dirasakan bermakna, dan pekerjaan yang punya tujuan. Bukan dengan angka di rekening, bukan dengan luas garasi. Kekayaan memberi kenyamanan, tapi kenyamanan bukan kebahagiaan. Dan otak kita tahu perbedaannya meski mulut kita sering berpura-pura tidak. Robert Greene menyebutnya law of aimlessness, hukum tanpa tujuan. Tanpa sasaran jangka panjang yang melampaui akumulasi materi, hidup mulai terombang-ambing seperti kapal tanpa kemudi di tengah laut yang tenang. Uang mengisi rekening, tapi rekening tidak mengisi arah. Dan manusia yang kehilangan arah tidak menjadi bebas. Mereka menjadi gelisah. Greene juga menulis tentang law of death denial, dan ini mungkin yang paling tidak nyaman didengar. Justru kesadaran aktif bahwa waktu hidup kita terbatas yang memberi urgensi sejati pada setiap keputusan, bukan saldo rekening. Orang yang menyangkal kematian cenderung mengisi hidupnya dengan distraksi materi, membeli, mengumpulkan, memperbarui. Karena lebih mudah mengejar benda daripada duduk diam bersama pertanyaan, untuk apa semua ini? Jadi sebelum kamu menarik kesimpulan yang keliru, kelima masalah ini bukan argumen anti kaya. Ini adalah peta. Peta jebakan psikologis yang hanya bisa dihindari oleh mereka yang sudah mengenali sifat dasar manusia di dalam dirinya sendiri sebelum kekayaan itu datang. Karena kekayaan tidak mengubah karakter. Ia hanya memperbesar apa yang sudah ada. Di awal kita bertanya, mengapa kekayaan sering gagal membawa ketenangan yang dijanjikannya? Sekarang kita tahu jawabannya. Mereka yang memahami hedonic treadmill, grandiosity, krisis kepercayaan, iri hati, dan kehampaan makna bisa kaya tanpa kehilangan diri. Bukan karena mereka kebal, tapi karena mereka tidak menunggu kekayaan untuk mulai mengelola psikologi mereka sendiri. Ada sebuah metafora yang sulit dilupakan begitu kamu mendengarnya. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya memanjat tangga dengan penuh semangat, peluh, dan pengorbanan. Lalu di puncak, mereka menyadari bahwa tangganya bersandar di tembok yang salah. Kekayaan tanpa makna bukan kegagalan mencapai tujuan. Ia adalah efisiensi sempurna menuju tujuan yang keliru. Kita sudah membongkar anatomi masalahnya. Tapi pertanyaan yang lebih tajam masih menggantung. Bagaimana konkretnya menghindari kelima jebakan ini sebelum kekayaan itu datang atau bahkan setelah ia tiba? Kalau itu yang ingin kamu jawab, tulis lanjut di kolom komentar. Itu sinyal bahwa kita perlu melanjutkan percakapan ini ke lapisan berikutnya.
Kalau video ini berarti buatmu, jangan lupa subscribe. Setiap minggu ada satu kisah yang dibedah sedalam ini.